Halo teman-teman, perkenalkan saya Adi Pranata dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Jadi di video ini saya mau bahas beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam public speaking dan presentation. Sebenarnya poinnya sederhana, tapi sering banget kita anggap sepele. Kalau ngomongin public speaking, hal pertama yang kepikiran pasti cara kita ngomong ya, atau komunikasi verbal. Menurut saya, yang paling penting itu bukan kelihatan pintar, tapi bikin audiens paham. Jadi kadang nggak perlu pakai bahasa yang terlalu berat. Misalnya kalau audiensnya teman sendiri, ya santai aja. Tapi kalau audiensnya dosen atau profesional, otomatis kita harus lebih rapi cara ngomongnya. Jadi intinya, menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, selain kata-kata, ada juga yang sering nggak kita sadari, yaitu bahasa tubuh. Kadang orang ngomong bagus, tapi badannya kaku atau malah sibuk sendiri, itu bisa bikin audiens kehilangan fokus. Menurut saya, cukup berdiri santai, kontak mata secukupnya, dan gerakan tangan yang natural, nggak perlu heboh juga. Yang penting terlihat nyaman. Terus ada juga soal artikulasi dan intonasi suara. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Kalau ngomong terlalu cepat, biasanya audiens susah nangkap. Tapi kalau terlalu pelan, juga bikin ngantuk. Nah, saya biasanya coba kasih jeda sebentar setelah poin penting kita sampaikan. Biar audiens punya waktu untuk mikir. Sama variasi nada suara juga penting sekali supaya nggak terlalu monoton ya pada saat kita presentasi. Menurut saya, ini salah satu kunci utama. Kita harus tahu siapa yang lagi kita ajak bicara. Karena beda audiens, beda juga cara pendekatannya. Kalau audiensnya mahasiswa, mungkin contoh yang dipakai bisa relate ke kehidupan kampus. Tapi kalau audiensnya dunia kerja, ya, contoh yang lebih realistis biasanya lebih masuk. Jadi intinya sebelum presentasi ada baiknya kita bayangin dulu siapa yang bakal mendengar ya, audiens kita. Seperti itu. Selain itu, persiapan juga nggak kalah penting. Kadang orang terlalu fokus bikin slide bagus, tapi lupa latihan ngomongnya. Nah, menurut saya latihan itu bikin kita lebih tenang. Bukan supaya sempurna, tapi supaya tahu alurnya. Terus soal waktu juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai di awal terlalu panjang, tapi di akhir malah jadi buru-buru. Jadi kalau saya simpulkan, public speaking itu sebenarnya kombinasi dari banyak hal. Mulai dari cara pemilihan kata, bahasa tubuh, suara, sampai memahami audiens dan persiapan yang matang. Kalau semua itu sudah diperhatikan, presentasi biasanya terasa lebih natural dan lebih enak didengar. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.